Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Damayanti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori Goleman Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Sebelumnya, kita harus mengetahui juga apa itu emosi dan apa itu kecerdasan. Nah, emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan yang dialami ketika menghadapi kondisi tertentu. Contohnya seperti senang, sedih, putus asa, dan sebagainya. Dan nafsu, baik itu bersifat positif atau negatif. Sedangkan kecerdasan itu dapat dikatakan sebagai sebuah kemampuan atau kekuatan dalam melakukan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi adalah sebuah kemampuan dalam mengenali perasaan diri sendiri dan kemampuan dalam mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Menurut Goleman sendiri, kecerdasan emosi merupakan sisi lain dari kecerdasan kognitif yang berperan dalam aktivitas manusia. Dan kecerdasan emosi juga dianggap jauh lebih berperan daripada keahlian atau IQ dalam menentukan kesuksesan seseorang di suatu pekerjaan. Daniel Goleman juga mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Menurut perspektif Islam, kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah suatu kemampuan yang berpusat pada kolbu, sehingga kita dapat mengetahui, memahami, mengenali, dan merasakan keinginan kita. Dan kita dapat mengambil hikmahnya juga, serta kita akan memperoleh kemudahan dalam berinteraksi, beradaptasi, atau bersosialisasi dengan lingkungan kita secara baik. Indikator kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri itu merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar kecerdasan emosional. Para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri juga diartikan waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Apabila kurang waspada, maka individu akan dikuasai oleh emosi, walaupun kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi. Indikator kedua adalah mengelola emosi, yang merupakan kemampuan menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Tujuannya adalah keseimbangan emosi, bukan menekan atau menyembunyikan gejolak perasaan, dan bukan pula langsung mengungkapkannya. Nah, dengan adanya keseimbangan di dalam diri seseorang, akan menjadikannya mampu mengontrol sikap dan perilaku dalam bersosialisasi dengan orang lain. Indikator ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Indikator selanjutnya yaitu mengenali emosi orang lain atau empati. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi atau lebih peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Indikator yang terakhir yaitu membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Ada beberapa kecakapan utama yang dimiliki oleh seseorang yang pandai membina hubungan. Di antaranya yaitu yang pertama pengaruh, yang kedua komunikasi, yang ketiga manajemen konflik, yang keempat kepemimpinan, yang kelima kolaborasi dan kooperasi, yang keenam pengikat jaringan, dan yang ketujuh kemampuan tim.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Di sini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang mampu mempengaruhi kecerdasan emosinya. Nah, faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu. Apabila fisik dan kesehatan seseorang dapat terganggu, itu memungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Nah, dari segi psikologisnya itu mencakup di dalamnya seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Kemudian ada faktor eksternal yaitu stimulus dan lingkungan, di mana kecerdasan emosi itu berlangsung. Nah, faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri. Contohnya yaitu kejenuhan stimulus itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. Yang kedua yaitu lingkungan atau situasi. Nah, khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu ada faktor otak yang mengungkapkan arsitektur otak memberi tempat yang istimewa sebagai penjaga emosi. Kemudian, fungsi lingkungan keluarga. Orang tua memegang peranan penting terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak. Goleman berpendapat bahwa lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak untuk mempelajari emosi, dan dari keluargalah seorang anak mengenal emosi, dan yang paling utama adalah orang tua. Jika orang tua salah dalam mengenalkan bentuk emosi, maka dampaknya akan sangat fatal terhadap anak. Kemudian faktor lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini anak mendapatkan pendidikan lebih lama. Guru yang memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi anak melalui beberapa cara, seperti melalui teknik, gaya kepemimpinan, dan metode mengajar, sehingga kecerdasan emosional anak berkembang secara maksimal. Setelah itu faktor lingkungan dan dukungan sosial. Dukungan itu dapat berupa perhatian, penghargaan, pujian, nasihat, atau penerimaan masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari kecerdasan emosional. Dampak positifnya yaitu mampu membantu kita membangun hubungan yang kuat, membuat keputusan yang baik, dan mampu menghadapi situasi yang sulit. Dampak negatifnya yang pertama yaitu sukar memberi dan menerima kritik negatif. Mengapa demikian? Karena orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi itu memiliki empati yang besar kepada orang lain dan biasanya lebih perasa, sehingga membuat mereka cenderung lebih sulit memberikan komentar negatif kepada orang lain, dan ketika mereka menghadapi kritik pun mereka tidak akan mengenalinya sebagai komentar negatif. Kemudian yang kedua, kreativitas dan kemampuan berinovasi yang rendah. Kecerdasan emosional yang tinggi justru mempunyai sifat-sifat yang menandakan kreativitasnya yang rendah. Mereka memang pandai bekerja sama dengan orang lain, tapi mereka jadi kesulitan untuk menonjolkan keunikannya. Kemudian cenderung bermain aman dan menghindari resiko. Mereka yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi biasanya lebih suka bermain aman tanpa banyak mengambil resiko. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki kendali diri yang besar dan memastikan segalanya teratur dan tidak ingin terburu-buru. Yang terakhir yaitu memanipulasi orang lain. Biasanya, orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi terkadang berkembang menjadi kemampuan manipulasi. Mereka mungkin menggunakan kemampuan ini untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dan memanipulasi itu tidak selalu berarti buruk. Malah seseorang dapat memanfaatkan kemampuan ini ketika menghadapi karakter orang tertentu. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan di luar sana ada pula orang yang menggunakan manipulasi demi kepentingannya sendiri. Selanjutnya yaitu teori spiritual intelligence. Nah, menurut Johar, spiritual quotient yaitu kecerdasan untuk memecahkan tentang makna dan nilai. Kecerdasan yang membuat perilaku dan hidup memiliki konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. Nah, sedangkan menurut Kavari, kecerdasan spiritual adalah potensi dari dimensi non-material atau rohani manusia. Potensi tersebut sama halnya seperti intan berlian yang belum terasah, yang dimiliki oleh semua orang. Nah, selanjutnya tugas setiap orang itulah untuk mengenali potensi masing-masing, sekaligus menggosoknya hingga berkilau dengan tekad yang besar dan menggunakannya untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence
yakni merupakan kecerdasan jiwa yang dapat membantu seseorang untuk membangun dirinya secara utuh. Spiritual intelligence tidak bergantung pada budaya ataupun nilai, juga tidak mengikuti nilai-nilai yang ada, tetapi menciptakan kemungkinan untuk memiliki nilai-nilai itu sendiri. Nah, kecerdasan spiritual itu mengacu pada keterampilan, kemampuan, dan juga perilaku yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan sumber utama dari semua makhluk, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Keberhasilan dalam menemukan makna hidup, menemukan cara moral dan etika untuk membimbing dalam kehidupan, mengeksternalisasi perasaan akan makna dan nilai-nilai dalam kehidupan pribadi dan juga dalam hubungan interpersonal. 2. Kriteria mengukur kecerdasan spiritual seseorang. Sebagaimana menurut Johar dan Marshall, mereka mengidentifikasikan bahwa kriteria kecerdasan spiritual seseorang itu sebagai berikut. Yang pertama ada kesadaran diri. Nah, orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan menyadari dan mengetahui apa saja yang menjadi nilai dalam hidupnya. Kesadaran diri juga merupakan keadaan di mana seseorang akan memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu spontanitas termotivasi secara internal. Nah, maksudnya yaitu respon yang dimunculkan oleh seseorang itu berasal dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya stimulus dari orang lain. Terus selanjutnya yaitu melihat kehidupan dari visi dan berdasarkan nilai-nilai yang fundamental. Terus holistik, melihat sistem dan universalitas. Ada juga kasih sayang atau rasa berkomunitas, rasa mengikuti aliran kehidupan, dan juga menghargai keragaman, dan juga yang lainnya. 3 yaitu ciri-ciri dari kecerdasan spiritual. Nah, menurut Johar dan Danah mengatakan bahwa ciri-ciri dari kecerdasan spiritual adalah yang pertama, kemampuan bersifat fleksibel dan tingkat kesadaran diri yang tinggi. Nah, maksudnya yaitu seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual bisa menempatkan dirinya dalam segala situasi. Sederhananya sih yaitu cepat menyesuaikan diri. Selanjutnya yaitu memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Nah, maksudnya jika seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual itu dihadapi masalah yang menimpa dirinya, maka orang tersebut itu mampu menghadapi masalah tersebut. Bahkan dia bisa memanfaatkan atau mengambil sisi positif dari permasalahan yang ia hadapi. Selanjutnya yaitu kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan juga nilai-nilai dan keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Lalu ada kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal, dan juga kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Nah, yang terakhir yaitu menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai bidang mandiri, yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu aspek-aspek kecerdasan spiritual. Menurut Calvary, ada beberapa aspek yang menjadi dasar kecerdasan spiritual, yaitu yang pertama, sudut pandang spiritual keagamaan. Artinya, semakin harmonis relasi spiritual keagamaan kita kepada kehadirat Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tinggi pula tingkat dan kualitas kecerdasan spiritual kita. Kemudian yang kedua yaitu sudut pandang relasi sosial keagamaan. Artinya, kecerdasan spiritual harus direfleksikan pada sikap-sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu sudut pandang etika sosial. Artinya, semakin beradab etika sosial manusia, maka semakin berkualitas kecerdasan spiritualnya. Oke, baik, pembahasan selanjutnya yaitu implementasi kecerdasan spiritual. Robbins and Zez di bukunya Organizational Behavior menyebutkan implementasi spiritualitas dapat dilihat sebagai berikut. Pertama yaitu strong sense of purpose. Artinya tujuan yang kuat, yaitu lebih mengutamakan untuk anggotanya fokus terhadap proses dari tujuan lebih bernilai, dinyatakan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Kemudian yang kedua yaitu
trust and respect. Artinya kepercayaan dan rasa hormat, yaitu organisasi dengan budaya spiritual senantiasa memastikan terciptanya kondisi saling percaya, adanya keterbukaan dan kejujuran. Kemudian yang ketiga yaitu humanistic work practices, artinya praktik kerja humanistik, yaitu jam kegiatan fleksibel, penghargaan berdasarkan kerja tim, adanya jaminan terhadap hak-hak individu, keamanan, gotong royong, dan menekankan nilai sosial yang tinggi merupakan bentuk-bentuk praktik manajemen sosial sumber daya manusia yang bersifat spiritual. Bahkan, adanya dorongan untuk menyediakan waktu kerjanya untuk kegiatan sosial sukarela bagi pengembangan komunitas, seperti berbagi kepada orang yang tidak mampu, kemudian memberdayakan masyarakat desa, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu toleration of implied expression, artinya toleransi ekspresi yang digunakan, yaitu organisasi dengan budaya spiritual memiliki toleransi yang tinggi terhadap bentuk-bentuk ekspresi emosi positif seperti humor, spontanitas, keceriaan di tempat organisasi tidak dibatasi. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat kecerdasan spiritual. Bila kita memiliki kecerdasan spiritual, maka ada manfaat tersendiri yang dirasakan. Inilah beberapa manfaatnya menurut David dalam bukunya, yaitu membantu melihat hal-hal dari sudut pandang yang lebih luas dan kompleks, kemudian membantu berpikir jernih, kemudian membuat pikiran lebih tenang, membuka wawasan dan motivasi tentang bagaimana cara memaknai hidup, menurunkan sifat egoisme dalam diri, memunculkan sikap menghargai orang lain dengan menempatkan orang lain di posisi yang lebih tinggi daripada diri sendiri, kemudian menyadari pentingnya nilai-nilai kehidupan seperti keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kehormatan. Selanjutnya yaitu memunculkan sikap belas kasih terhadap orang lain, lalu memunculkan sikap selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki, kemudian memunculkan rasa cinta kasih terhadap diri sendiri, orang lain maupun pada alam semesta, mampu berpikir positif untuk menjadi orang yang lebih baik, mampu menjadi pribadi yang utuh, mampu bangkit dari kegagalan, kemudian tidak terpuruk dalam penderitaan dan mampu menjadi motivator bagi diri sendiri dan orang lain, dan mampu menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani dan menyikapi kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.